Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam podcast Dunia yang Dilipat bersama saya Pai Siregar. Dan di samping saya sudah bergabung narasumber utama kita, Profesor Dr. Yasraf Amir Priang MA. Bagaimana Pak hari ini kabar beritanya? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Kalau minggu lalu kita itu membahas mitos, gitu. Bukan minggu lalu, mungkin episode yang lalu gitu, karena Anda mungkin menonton atau mendengarkannya dalam konteks yang berbeda dengan kami. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya atau bahasan selanjutnya itu realitas. Gitu kan. Jadi kalau kemudian mitos itu dibentuk oleh banyak hal. Gitu. Nah saat ini yang ingin kita ketahui itu apakah kemudian realitas itu pun dibentuk oleh banyak hal. Tapi mungkin paling mendasar itu pertanyaannya realitas itu apa sih Pak? Gitu. Dan kenapa mesti dibicarakan? Gitu. Ya ini harusnya ditanyakan kepada filsuf ya. Oh iya Pak. Ya. Saya bukan filsuf ya, tapi saya barangkali menjelaskan dari pemahaman inilah, pemahaman kultural lah, kurang lebih begitu. Pemahamannya lebih sederhana. Jadi persoalannya itu, apa itu realitas itu kan kita mempersoalkan yang nyata itu apa gitu kan ya. Iya. What is the real gitu kan, itu kan pertanyaannya. Nah masalahnya itu, tentang apa itu yang nyata itu juga banyak pandangan yang tidak hanya berbeda tapi bisa bertentangan satu sama lainnya tentang apa itu yang nyata, what is real gitu. Ada yang pandangan yang lebih ideal itu artinya ideal itu pandangan yang melihat yang nyata itu bukan sesuatu yang material ya. Nah yang nyata itu adalah sesuatu yang non material. Yang nyata itu bukan gelas ini ya, bukan gelas yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, ini yang disebut yang nyata, kalau pandangan yang tadi idealis itu, tetapi adalah bentuk metafisik. Bentuk metafisik itu artinya kalau kita sederhanakan adalah gagasan yang apa nggak tahu dari mana tuh gagasan itu. Pokoknya kan gelas itu bentuk itu kan berasal dari gagasan. Orang sering mengatakan gagasan itu yang punya si Tuhan gitu kan ya. Nah seorang desainer mungkin hanya dapat gagasan itu dari Tuhan itu. Nah yang nyata itu kan adalah yang dimiliki oleh sesuatu yang melampaui manusia tadi itu. Nah, ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan yang real itu yang material. Ini kaum materialis ini ya. Yang real itu yang material itu artinya kan gelas ini nyata ya sebagai sesuatu yang bersifat kebendaan. Mau kita lihat atau tidak dia tetap nyata dia. Jadi mau saya ini ada apa tidak si gelas itu ya nyata gitu kan. Nah ada yang berpandangan yang begitu. Ada juga yang berpandangan yang nyata itu adalah apa yang kita tangkap dengan kemampuan indera kita. Jadi mengapa gelas ini nyata? Ya karena saya bisa ngelihat, bisa saya pegang. Kalau dia ada bunyi bisa saya dengar bunyinya, bisa saya rasakan airnya kan kalau ada airnya kan. Nah jadi artinya mengapa gelas ini nyata? Karena bisa saya tangkap melalui kemampuan indera saya. Nah pandangan yang begini yang pandangan yang paling apa ya, katakanlah yang paling umum tentang apa itu yang nyata gitu. Jadi yang nyata apa? Yang bisa kita tangkap melalui indera kita. Bisa kita pegang kan, bisa kita lihat dan sebagainya. Nah jadi kalau ditanyakan apa itu realitas artinya ya tunggu dulu nih kita pakai teori yang mana begitu ya. Jadi nggak gampang ternyata Pak ya? Nggak gampang karena satu sama lain juga saling bertentangan ya. Oh iya. Iya. Nah realitas itu gini, mungkin kalau saya bangun tidur atau saya sekarang melakukan podcast ini gitu. Saya itu realitas saya, berarti ada di ruangan ini, berarti saya sadar ketika melakukan itu gitu Pak. Ataukah apakah sesimpel itu juga bahwa realitas itu ada ketika kita sadar? Ya tadi itu pandangan yang mengatakan realitas itu ada ketika kita sadar ya, itu pandangan yang bukan materialis. Kalau pandangan materialis itu mau kita ada apa tidak, mau kita sadar apa tidak, ya gelas ini ada gitu. Ya kan? Bumi ini ada, walaupun manusia tidak ada ya bumi ini ada kan ya. Nah tapi ada pandangan yang lebih melihat bahwa realitas itu ditunjukkan melalui persepsi kita. Ada juga yang berpandangan realitas itu ada melalui kesadaran kita. Jadi dia ada itu
kalau kita menyadarinya bahwa dia ada kan ya. Iya, Ini betul. kan ada pandangan yang seperti itu begitu kan. Nah kalau kita tidur ya kita tidak merasakan adanya kenyataan. Iya. Ya kan tidak real nih gelas ini kalau kita tidur gitu kan. Iya, betul. Nah ya kembali pada tadi itu ya bergantung kita mau pakai pandangan yang seperti apa. Materialis atau idealis. Mungkin agak kompleks itu Pak, dan saya yakin membayangkannya agak bikin bingung. Apakah kita bisa kira-kira ada contoh konkret untuk menunjukkan bagaimana realitas itu terbentuk? Mungkin di melalui medium seni atau medium desain yang kemudian realitas itu bisa hadir gitu Pak. Ya, ini kalau kita berbicara seni ya, saya kembali contohkan, anggap ini karya desain ini ya. Iya. Ini karya desain ini kan, ya memang karya Benar, desain. benar. Nah, mengapa karya desain ini nyata? Kurang lebih karena dia mengikuti hukum perseptual tadi. Oke. Ya kan, bisa kita pegang, bisa kita raba dan sebagainya. Di pihak lain, dia mengikuti juga hukum alam. Hukum alam itu, gelas ini memiliki yang namanya materialitas. Iya. Karena dia memiliki materialitas, gelas kan ya, dari bahannya itu. Artinya material gelas itu kan dibangun juga oleh partikel. Nah itu menunjukkan dia nyata, dia dibangun oleh partikel. Kalau saya jatuhkan, ya kalau saya jatuhkan tumpah airnya nih ya. Iya. Seandainya saya jatuhkan, dia kan mengikuti hukum Newton, hukum fisika itu kan. Nah itu untuk menunjukkan dia nyata. Iya. Dia mengikuti hukum fisika, hukum gravitasi, Iya. menunjukkan dia nyata itu. Nah beda, jadi artinya kan realitas itu dibedakan gitu ya. Kan tadi kita mengatakan sesuatu itu nyata, ya tapi bergantung pada pandangan yang seperti apa, materialis atau idealis. Tapi intinya juga realitas itu dibedakan untuk menunjukkan yang non realitas. Iya. Misalnya salah satu pembedaan itu adalah orang sering mengatakan mimpi itu bukan realitas. Iya. Nah, mengapa mimpi bukan realitas ya? Karena kita tidak tangkap melalui indera kita gitu. Ini kan persoalan bagaimana memahami realitas ya. Iya, betul. Kalau kita memahami realitas adalah sesuatu yang kita tangkap oleh indera, maka mimpi bukan realitas. Terus orang membedakan lagi tuh antara yang nyata dengan yang virtual. Oke. Kalau kita main game misalnya di internet online, maka si avatar-avatar itu kan tidak nyata. Dia disebut virtual karena apa? Ya tadi tuh tidak punya partikel, tidak ada materialnya, tidak ngikutin hukum Newton kan ya. Iya. Tokoh-tokoh di game itu kan tidak ngikutin hukum Newton. Dia sih jatuh, tapi bukan jatuhnya pakai hukum Newton itu. Iya, jatuhnya ke ruang digital gitu ya. Ruang digital itu kan. Nah itu sehingga dibedakan antara yang nyata dengan yang virtual. Berarti kalau begitu realitas itu terbagi juga nggak Pak? Misalkan terbagi berdasarkan apa, katakanlah seks atau gender atau kelas ekonomi atau kemudian pendidikan. Ya itu artinya kita membicarakan realitas dalam pengertian sehari-hari ya. Iya. Jadi kalau sehari-hari itu kan orang ini apa namanya bicara tentang realitas ekonomi sedang krisis itu kan. Iya, betul. Realitas politik sedang masyarakatnya sedang terbelah ya. Apa namanya tentang terjadi polaritas di dalam masyarakat itu kan realitas politik. Realitas seni juga seni semakin tidak jelas misalnya begitu kan ya. Nah itu artinya kan kita membicarakan realitas keseharian. Realitas keseharian itu artinya bagaimana kita memahami realitas dalam pengertian yang sangat perseptual tadi. Oke. Ya, walaupun bisa dibantu dengan hal-hal yang juga bersifat kognitif ya. Ekonomi sedang jatuh ya realitasnya begitu kan. Nah, itu kan tidak hanya persoalan kita melihat saja ya, tapi kan persoalan apa namanya yang abstrak juga tuh. Uang apa namanya nilainya turun kan ya. Itu kan tidak konkret tuh. Nah, jadi yang tadi kita mengatakan realitas ekonomi, realitas politik dan sebagainya, termasuk realitas pendidikan gitu ya. Itu artinya kita memahami realitas keseharian. Nah, kalau itu yang bisa berarti semua orang sebenarnya bisa merasakan realitas kan Pak ya, tapi hanya versi realitasnya berbeda-beda kan gitu Pak ya. Atau kemudian
Nah, apakah ada pengetahuan untuk mengetahui realitas yang berbeda ini? Maksudnya begini, kadang orang itu, nih saya yang benar nih, gitu. Kamu salah, misalkan gitu ya. Padahal kemudian ada versi-versi realitas yang harus dipahami dengan lebih baik, misalkan seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan saya kemudian, jadi apakah hanya manusia yang bisa merasakan realitas, atau kemudian ada realitas lain di luar dunia Ya, nalar lah gitu katakan Pak? ini pertanyaan yang lebih sulit ini Oh, ya. sulit Pak. Lebih sulit, jadi saya karena sulit saya harus minta bantuan ini. Oh, bangga Pak, siap. Minta bantuan pada Bintang tamu spesial bintang ada tamu Pak. kita spesial hari Iya, ini ya. ini ya. Bintang tamu kita bisa menjelaskan ini. Oh, oke, siap Pak. Ya. Iya. Jadi Mau diapain Pak apakah kucingnya Pak? realitas itu, jadi ini kita dibantu oleh seekor kucing nih. Ini kucing ini namanya Kuro. Kuro ya. Kuro itu artinya hitam walaupun dia abu-abu sih ya. Iya. Nah, kucing ini Sini Kuro. kucing ini kan tadi pertanyaannya apakah realitas itu hanya dipahami oleh manusia? Iya, betul. Apakah kucing tidak memahami realitas? Nah, sekarang saya pegang Aus supaya Pak. ya, minum saya juga diminum oleh kucing ini ya, itu begitu. Sekarang saya pegang makanan kucing ini ya. Iya. Saya melihat, saya tahu mereknya, Curu, Skin and Coat, Iya. tuna isinya ini ya. Waduh, Jadi enak Pak. saya menyadari bahwa ini makanan kucing ini ada. Iya. Bahkan saya tahu mereknya, tuna dan sebagainya. Persoalannya apakah kucing juga tidak tahu? Kucing juga tahu. Oh. Saya buka ini ya. Nah, Oh, bagaimana kucing tahu ini makanan? Oke, mulai sadar deh Pak. Pertama, dia tahu ini makanan dari baunya. Iya. Jadi dia menggunakan kemampuan inderanya ya, Iya. bahwa ini makanan begitu. Jadi kucing juga sama-sama tahu bahwa makanan itu adalah realitas. Kenapa? Kucing dan saya share ya. Oke. Share Iya. apa? Sama-sama memiliki kemampuan perseptual. Sama-sama Iya. bisa mencium bau, sama-sama bisa melihat bentuk, sama-sama bisa merasakan. Iya. Seandainya saya yang makan ini tuna ini, saya juga mungkin mengatakan enak begitu ya. Ini makanan begitu kan. Nah, jadi intinya itu tidak hanya manusia ya, tapi kucing bisa memahami realitas. Barangkali kalau dijelaskan secara lebih teoritis begini. Jadi kucing tadi melihat tuna tadi, Iya. makanan tadi. Saya melihat tuna itu sampai saya bisa membaca tulisannya. Saya melihat kemasan tuna ini secara utuh menurut kemampuan indera penglihatan saya. Utuh saya, mereknya saya tangkap juga. Iya. Kucing juga melihat hal yang sama dengan saya. Betul. Cuman barangkali tidak seutuh saya. Oke. Mengapa tidak seutuh saya? Mungkin dia tidak bisa membaca tulisan tuna itu. Iya. Dia hanya ngelihat warnanya aja gitu kan ya. Iya. Tapi dia mampu mengenal ini adalah sesuatu, benda itu kan. Nah, memiliki kemampuan yang sama dengan saya gitu. Bahkan tidak hanya kucing ya, tidak hanya kucing. Kutu pun memahami, kutu kita melihat ini, kita melihat kemasan ini. Iya. Kumbang juga melihat. Betul. Cuman kumbang itu mungkin gambarannya tidak selengkap kucing, apalagi selengkap kita gitu. Nah intinya di dalam teori tentang ini ya, bahwa binatang dan manusia itu mempunyai kemampuan persepsi, di situ dikatakan manusia, saya melihat kemasan tadi dan dikirim ke otak saya si gambarnya tadi, otak saya ngolah gitu kan. Ya. Kucing juga sama. Dia ngirim gambarnya walaupun tidak lengkap ke otaknya, di otaknya diolah. Yang beda itu apa? Ya pengolahan otaknya beda kan. Saya sih bisa ngerti, ini tuna, dia sih nggak ngerti. Iya, dia ngertinya enak ya Pak ya. Iya, dia enak aja gitu kan ya. Nah tapi intinya begitu, tidak hanya manusia tapi binatang juga memahami realitas. Nah kalau begitu gini, apakah kemudian realitas itu termediasi kalau itu dalam arti kata, kalau dari contoh Pak Asraf tadi, Bapak melihat bungkusnya, kucing melihat bungkusnya, dan kemudian makhluk hidup lainnya melihat bungkusnya,
Nah bungkusnya kan sebagai sebuah media kan gitu Pak, dari realitas itu sendiri kan, di belakangnya ada makna lah gitu ya. Berarti apakah realitas itu bisa termediasi atau mungkin seringnya kita melihat realitas dalam konteks itu termediasi gitu? Nah itu saya rasa yang membedakan bagaimana manusia menangkap realitas dengan bagaimana binatang menangkap realitas ya. Iya. Jadi manusia menangkap realitas itu dia sambil menggunakan bahasa. Bahasa itu kan mediumnya ya. Iya. Mediumnya. Saya melihat benda ini, saya bisa memahami ya bahwa benda ini adalah HP. Betul. Handphone Iya. itu adalah mediasi bahasa untuk menjelaskan si benda ini. Nah kucing itu dia tidak punya mediasi bahasa itu. Jadi intinya pada manusia ada fenomena mediasi ya. Iya, iya. Mediasi. Ada fenomena representasi. Misalnya kalau saya lihat foto seseorang, saya tahu foto itu adalah bukan orang. Oke. Foto itu adalah representasi dari seseorang. Iya. Kalau kucing ngelihat foto dengan melihat orangnya, dia melihat dua hal yang sama aja gitu ya, ya kan? Iya, iya. Nah artinya dia tidak paham bahwa foto itu representasi. Iya. Dia melihat foto itu ya benda juga sama dengan orang. Iya, betul. Nah kalau kita kan bisa membedakan antara representasi dengan si realitasnya ya, Iya. dengan kemampuan mediasi. Nah kemampuan mediasi ini yang dikatakan tadi itu tidak dimiliki kucing selengkap manusia gitu. Bukan berarti tidak memiliki dia ya. Iya betul. Atau kemudian dia punya cara menangkap realitas yang berbeda dengan manusia begitu Pak ya. Iya. Nah saya mau lebih jauh nih Pak. Bahwa ketika Bapak bilang tadi termediasi, apakah dan teknologi gitu, bagaimana dengan kemudian yang penemuan terbaru atau tren terbaru artificial intelligence, AI Pak? Bagaimana realitas yang dihasilkan oleh artificial itu? Apakah kemudian dia menghasilkan realitas yang sama atau dia menambahkan sesuatu yang baru, atau jangan-jangan mengaburkan pemahaman kita terhadap realitas gitu? Ya, artinya kalau kita berbicara realitas dikaitkan dengan artificial intelligence ya. Nah dari kata artificial itu sendiri kita kan sudah dapat clue ya, bahwa artificial intelligence itu sebuah sistem komputer, di dalamnya ada algoritma dan sebagainya, itu ada bit dan sebagainya yang bersifat digital itu. Dia bisa menghasilkan realitas tetapi sesuai dengan namanya artifisial, ya realitas yang dihasilkan itu adalah artifisial. Iya. Artifisial itu kan kebalikannya dari natural ya. Misalnya sekarang kita berhadapan dengan seekor kucing ini. Iya. Nah kucing itu kan natural. Kucing ya. Nah melalui artificial intelligence saya bisa bikin AI cat gitu ya. Kucing robot, robocat, kucing tapi robot gitu. Bisa. Dan dia sama dengan kucing ini, minta makanan juga, lapar juga begitu kan. Sekarang kan ada tuh kucing robot itu. Tapi bedanya dengan kucing ini apa? Mungkin kelakuannya boleh jadi sama ya. Bedanya satu natural, yang robot itu adalah artifisial. Apakah bisa mampu manjat juga, sama aja dengan kucing yang natural. Iya. Jadi kalau kita bicara realitas dikaitkan dengan artificial intelligence itu artinya saya rasa sudah sangat lama itu banyak sekali pembicaraan diskusi ya tentang bahwa kita masuk ke dunia artificial life gitu kan. Orang sering menyebutnya dunia virtual. Iya. Nah dunia virtual itu artinya dunia yang tidak nyata dalam pengertian seperti kita nyata melihat dunia keseharian kita ini. Iya. Jadi kemudian justru mediasi itu yang membuat kita tidak mengenali realitas gitu Pak ya? Ya artinya mediasi itu kan terutama dengan munculnya teknologi informasi digital. Persoalan mediasi itu menjadi lebih kompleks. Sebelum muncul teknologi informasi digital, barangkali kita punya teknologi mediasi itu yang analog ya. Iya. Katakanlah televisi masih yang tube itu kan. Iya, ya seperti ini Pak, belakang Pak. Ya, masih yang belakang ini ya.
Nah di situ kan persoalan mediasi kan tidak sekompleks yang sekarang ya, Iya, dengan adanya TV digital misalnya. betul. Dengan pengertian bahwa semakin kuat kemampuan artifisialnya, semakin kecil jarak antara kenyataan dengan kenyataan yang artifisial itu, Iya, iya, iya. ya kan? Nah, saya rasa banyak contohnya ya. Hmm. Banyak orang sekarang dibikin kulit luarnya itu dalamnya adalah robot, gitu kan? Iya. Kemampuannya tidak jauh dengan manusia, gitu. Hmm. Bisa bicara, bisa interaksi, dialog dan sebagainya. Nah, beda dengan tadi itu apa namanya? Kucingan tadi itu ya. Iya, kucing iya. yang tadi, Dia main robot itu ya. tadi itu. Iya, iya. Iya. Sekarang kalau kita nggak jauh-jauh lah, ada sebuah restoran tuh di Tubagus Ismail ya. Hmm. Nah, sekarang makanannya diantar pakai robot. Oh gitu Pak? Iya. Oh, baru tahu saya. Saya pernah makan di restoran itu. Iya. Saya diantar ketika apa namanya dia nyampe di meja saya, dia tahu nomor meja saya, dia berhenti di saya, mutar dia kan ya. Iya. Oh, Nah, oke. itu kan udah sama dengan ini pelayan restoran yang Manusia yang ya? manusia kan, Iya. dalam hal kemampuannya, tapi kan artifisial. Iya. Apakah mengancam pelayan yang sebenarnya? Ya juga ya, Iya. mengancam pekerjaannya itu. Iya, karena mungkin nggak ada emosi mungkin kan, Mbak. Itu kan dimarahin nggak. Nah persoalannya itu ya gitu ya, Iya. nggak ada emosi itu kan bisa menguntungkan, bisa juga nggak bagus ya. Oh, oke. Ya, Iya. Tapi mungkin gini Bang, ini realitas dia makan kayaknya sih. Nah, kalau gitu tantangannya apa Pak sebenarnya ketika kita berhadapan dengan konteks kemudian ada digantikan dengan artificial intelligence, misalnya pekerjaan ya seni rupa desain lah gitu, digantikan dengan artificial intelligence, atau kemudian ada pekerjaan-pekerjaan manusia yang sifatnya labor gitu ya, yang service yang melayani seperti pelayan tadi dilayani oleh robot gitu. Nah, ketika mereka tanpa emosi, mereka menjalankan perintah dengan baik, bagaimana realitas manusia? Tantangan apa? Maksudnya manusia mesti seperti apa bertindak? ya saya rasa perdebatan tentang itu sudah lama ya, mungkin sudah belasan tahun yang lalu ya, perdebatan tentang bagaimana teknologi informasi digital itu mengancam manusia yang natural tadi, yang alamiah tadi. Mengancam manusia itu dalam pengertian banyak hal-hal yang berharga dalam hidup kita ya, akan terancam. Misalnya skill, misalnya kemampuan berpikir, ngetik, nyusun tulisan, gitu kan ya. Sekarang dengan ada ChatGPT ya udah serahin aja, kasih aja judul. Ini kucing nih, apa namanya? Haus sekarang haus atasnya, sekarang. Pak. Dia tahu bahwa ini air ya. Iya. Sama dengan saya bahwa ini air, dia tahu. Iya, cuman ya tidak. Nah kembali ke yang tadi ya, Iya. artinya saya jadi lupa tadi apa ya, saya bicara apa tadi itu. Tadi ChatGPT Pak, menulis masuk ChatGPT. Kan semuanya serahkan aja ke ChatGPT ya, Iya. selesai kan ya. Tapi persoalannya apakah tulisan itu sama dengan tulisan yang dihasilkan oleh manusia. Saya pernah download ya sebuah puisi yang dibikin oleh ChatGPT. Saya baca, ya memang ini apa namanya mirip dengan puisi yang dibikin manusia. Tapi apa bedanya antara puisi yang ChatGPT dengan puisi yang dibikin oleh Sapardi Djoko Damono misalnya? Iya. Bedanya menurut saya adalah tidak ada soul-nya. Iya, oke. Iya, iya. Tidak ada jiwanya ya. Iya, iya. Tidak ada identitasnya. Iya. Banyak sekali yang tidak ada di situ, tidak ada sentuhan personalnya. Nah, saya rasa memang AI itu bisa menggantikan banyak hal pada manusia, tetapi ada yang tidak bisa tergantikan. Ya karena apa? Manusia itu yang sekarang belum dimiliki oleh AI ya. Manusia itu memiliki jiwa tadi, memiliki feeling, memiliki mimpi, emosi ya Pak ya. Emosi, tapi juga unconscious kan ya. Iya, manusia bisa mimpi. Apakah sekarang robot itu bisa mimpi? Ya jauh lah. Iya, iya. Robot bisa mimpi itu kan masih jauh ya. Iya, iya. Nah jadi banyak hal-hal yang bisa digantikan oleh yang artifisial ini, tetapi kalau saya berpandangan ada hal yang fundamental pada manusia yang tidak tergantikan. Misalnya kalau kita bicara yang lebih spiritual ini ya, iman. Iya. Nah iman itu apakah robot itu punya iman? Ya nggak bisa lah kita bicara tentang itu sekarang ini ya. Karena itu sesuatu yang sangat Iya. manusiawi. Iya, iya. Sangat bersifat manusia itu, yang namanya iman itu.
keyakinan itu Pak ya. Keyakinan, Bukan masalah program atau kepatuhan bukan. Tapi Iya, bukan patuhan. Kalau patuh sih AI itu bisa patuh, robot sangat patuh ya. Tapi Iya. kan iman kan keimanan, keyakinan kan bukan persoalan patuh kan. Iya betul. Itu Percayaan. asalnya Ya. dari jiwa kita kan. Iya. Itu yang tidak punya gitu. Oke. Nah itu bisa dibaca di buku Bapak yang mana Pak? Ya Dunia yang Dilipat. Dan kalau minggu lalu kita belajar tanda itu, maka kemudian ada apa namanya semiotika dan hypersemiotika gitu. Mana ini bukunya lupa. Ya, saya rasa itu ada beberapa di buku saya. Yang pertama ini ya, Dunia yang Dilipat. Tapi nanti barangkali juga Cantrik Pustaka akan menerbitkan buku saya yang lain yang juga sudah terbit dulu ya. Iya. Dengan edisi yang baru, itu post realitas. Post realitas. Jadi buku itu belum diedisi ulang di Cantrik, tapi barangkali akan diterbitkan ulang. Judulnya post realitas. Apa itu Pak? Post realitas itu kurang lebih adalah realitas yang sudah melampaui realitas alamiah kita. Oh, Yang barusan sudah kita bicarakan sepintas ya. Iya, iya. Misalnya dengan keberadaan AI tadi itu, robot misalnya, maka realitas restoran kan sudah tidak lagi seperti yang dulu ya. Iya. Realitas restoran kan dulu saya diantarkan makanannya oleh pelayan. Mungkin sambil saya ngobrol. Mungkin juga godain sedikit lah gitu. Ya ngapain saya ngodain robot tuh kan ya. Iya. Orang nggak punya soul kan. Nah kayak begitu itu. Iya. Oke, ya. Mungkin kembali kalau teman-teman tertarik membaca, kemudian saya nggak kehalangan sama itu ya, sama Kuro ya. Halo Kuro. Gitu. Tapi nggak halangan nggak apa-apa lah gitu. Nah itu apanya dunia yang buku Pak Asraf, Dunia yang Dilipat. Tamasya melampaui batas-batas kepercayaan yang bisa Anda dapatkan, diterbitkan oleh penerbit Cantrik, bisa Anda dapatkan di toko buku dan kemudian atau langsung di Cantrik Pustaka. Mereka ada Facebook, ada Twitter dan ada Instagram @cantrikpustaka dan mereka ada websitenya di www.cantrikpustaka.com. Nah ini ada pembeli pertama nih Pak, Kuro langsung beli Pak. Gitu. Dan kemudian nanti Pak Asraf juga akan menerbitkan buku lainnya yaitu Post Realitas. Gitu. Oke. Aturun Pak Asraf. Sami-sami. Iya, mungkin saya selesaikan sampai di sini dan Kuro lewat lagi ya. Mudah-mudahan fokusnya ke saya ya, kalau pun nggak apa-apa gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan sekalian. Dimanapun Anda berada, selamat salam sehat dan berbahagia terus. Saya Pak Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.